Terminal Bas Mendolo, Wonosobo, bukan sekadar tempat orang datang dan pergi. Di sanalah hukum rimba berlaku, di mana kuat yang menang dan lemah harus menunduk. Di tengah kekacauan itu, satu nama menjadi momok, Tirto Gundul. Lelaki berbadan kekar, bertato ular melilit di lengannya, dan kepala licin mengilap seperti batu kali seusai hujan. Setiap sopir, kernet, bahkan pedagang asongan tahu, kalau mau selamat, sisihkan sedikit uang untuk Tirto. Dia bukan preman biasa, dia raja tanpa mahkota di terminal itu. Suatu pagi mendung, saat embun masih enggan menguap dari rerumputan terminal, sebuah bas malang berhenti perlahan. Asap dari knalpotnya membentuk bayangan kelabu di udara. Dari dalam bas, seorang gadis muda turun. Wajahnya teduh namun tajam, mata hitamnya menyapu sekitar seperti menyimpan rahasia dalam. Dia membawa tas rajut kumal dan seekor kucing hitam kecil yang setia mengekor. Orang-orang hanya bisa memandangi tanpa suara. Ada yang heran, ada yang cemas, tapi kebanyakan takut tanpa tahu kenapa. Sekar Ayu, begitu ia memperkenalkan diri kepada penjaga warung nasi dekat terminal. Gadis itu menyewa lapak kecil kosong, dan dalam waktu semalam, menjadikannya warung kopi sederhana dengan aroma rempah yang menggoda siapapun yang lewat. Namun ada satu hal yang mengganggu, tiap malam, orang-orang mendengar suara tembang Jawa lirih dari lapaknya. Padahal Sekar tak terlihat keluar. Kucing hitamnya duduk di pojokan, seperti sedang menjaga sesuatu dari dunia lain. Tirto mulai merasa terusik. Biasanya, orang baru yang masuk ke wilayah terminal harus izin padanya. Tapi Sekar seolah tak peduli. Bukan hanya itu, anak buah Tirto bernama Sancho yang coba meminta uang keamanan dari Sekar menghilang. Sepeda motornya ditemukan terparkir di belakang toilet umum, namun jejak dirinya lenyap. Anehnya, kucing Sekar ditemukan tidur di jok motor Sancho, seolah tahu segalanya. Desas-desus mulai merebak. Ada yang bilang Sekar adalah anak dukun dari lereng Sumbing. Ada pula yang menyebut dia punya ajian pamungkas, ajian sengkeran, ilmu gaib yang mampu mengurung siapa saja dalam ruang tak kasat mata, penjara tak berdinding yang hanya bisa dibuka oleh pemiliknya. Tirto menertawakan hal itu di awal. Namun, tiap malam ia mulai bermimpi aneh. Mimpi di mana dirinya terkurung dalam sumur tua, dikelilingi suara gamelan dan nyanyian wanita berselendang merah. Suatu pagi, Tirto berjalan menuju lapak Sekar, dengan langkah lebar dan amarah mendidih. Orang-orang menghentikan aktivitas mereka. Beberapa pedagang cepat-cepat membereskan barang dagangannya. Terminal yang biasanya ramai mendadak senyap seperti kuburan. Tapi Sekar hanya duduk, tenang, menyeduh kopi. Saat Tirto datang dan menatapnya tajam, Sekar menoleh perlahan. Tatapan mata mereka bertemu, dan waktu seolah berhenti. Tirto terdiam. Ada getar di dadanya, bukan karena takut, tapi karena ada sesuatu yang menekannya dari dalam. Ia ingin bicara, tapi lidahnya kaku. Sekar tersenyum tipis, lalu berkata pelan, "Kau bukan raja di tempat ini, Tirto. Aku datang bukan untuk tunduk." Kalimat itu menusuk, menamparkan egonya. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Tirto Gundul merasa kecil. Dan hari itu, dunia terminal Mendolo mulai berubah. Sebuah perang tanpa suara telah dimulai. Perang antara penguasa dan penjaga. Antara kekuatan kasar dan ilmu gaib. Dan tak satu pun orang tahu, bahwa terminal tua itu akan jadi saksi pertempuran dua jiwa, satu yang ingin menguasai, satu yang hanya ingin mengakhiri kutukan. Sejak kejadian pagi itu, warung kopi Sekar tak pernah sepi. Sopir-sopir lintas Jawa, kernet tua, bahkan tukang tambal ban pun mulai berdatangan. Bukan hanya karena kopi racikannya yang punya aroma cengkih dan kayu manis, tapi karena aura damai yang entah kenapa meredam panasnya terminal. Namun di balik ketenangan itu, Tirto Gundul mengamuk dalam diam. Ia merasa tak pernah segelisah ini sejak pertama kali menjadi preman. Jiwanya mendidih, tapi akalnya menahannya, karena ia tahu, ini bukan lawan sembarangan.
Kucing hitam Sekar menjadi simbol yang tak terpisahkan darinya. Banyak yang percaya, kucing itu bukan hewan biasa. Ia kerap terlihat duduk di atas tembok lapak Tirto yang dulu digunakan memalak para penjual. Anehnya, sejak kucing itu muncul, suara ribut dan makian dari Tirto nyaris hilang. Bahkan para anak buahnya mulai menjaga jarak, takut kalau apa yang menimpa Sancho, yang masih hilang, juga terjadi pada mereka. Di Wonosobo, kepercayaan tentang penunggu dan penjaga gaib masih hidup di setiap bisikan warga. Suatu malam, angin dingin dari pegunungan Dieng bertiup lebih kencang dari biasanya. Tirto bermimpi lagi. Dalam mimpi itu, ia melihat dirinya duduk di kursi terminal yang sudah lapuk, dikelilingi suara gamelan yang lirih dan angin yang membawa bau bunga kenanga. Dari kejauhan, gadis berselendang merah, Sekar, datang perlahan sambil menggendong kucing hitamnya. Ia menatap Tirto dan berkata, "Yang kau simpan, akan membusuk bila terus kau tutupi dengan kekerasan." Tirto terbangun dengan peluh dingin membasahi tubuhnya. Hari berikutnya, Tirto memerintahkan anak buahnya yang tersisa untuk mengusir Sekar dari terminal. Ia tak peduli apapun itu ajian sengkeran, ia ingin kembali menjadi satu-satunya penguasa. Malam itu, 3 preman dikirim diam-diam ke warung kopi Sekar. Tapi tak satu pun dari mereka kembali. Yang ditemukan keesokan paginya hanya sendal jepit milik salah satu dari mereka, tergeletak rapi di depan gerbang terminal, dan coretan di tembok dengan tulisan aneh menggunakan arang hitam yang berbunyi, "Yang datang dengan niat jahat, tak akan pulang dengan jiwa utuh." Berita itu menyebar bagai api di musim kemarau. Warga sekitar mulai menduga Sekar bukan sekadar gadis biasa. Bahkan ada yang percaya dia adalah titisan Nyai penjaga Gunung Sindoro, utusan leluhur untuk menyeimbangkan energi gelap yang selama ini menguasai terminal Mendolo. Tapi Sekar tetap diam, tetap menyeduh kopi, dan kucing hitamnya tetap setia duduk di dekat tungku, matanya tajam menatap siapapun yang datang dengan niat buruk. Tirto kini diliputi dilema. Setiap langkahnya terasa seperti masuk ke dalam jaring halus yang tak terlihat. Ia mulai merasa diawasi, bukan oleh manusia, tapi oleh kekuatan yang jauh lebih tua dan purba. Bahkan saat berdiri sendiri di atas pos jaga, Tirto mendengar suara tawa lirih perempuan, seolah menggema dari dalam dadanya sendiri. Suara itu tak bisa ia usir, tak bisa ia lawan. Dan di antara semua rasa takut yang datang, satu hal yang paling menyiksa, ia merasa sendirian. Terminal Mendolo yang dulu dipenuhi teriakan dan ketakutan, perlahan berubah menjadi tempat penuh keheningan dan bisikan gaib. Tirto, yang dulunya berdiri gagah di atas kekuasaan, kini mulai goyah. Tapi ia belum menyerah, karena di balik kepalanya yang gundul, masih tersimpan ilmu lama, ilmu hitam yang pernah dia tumbuk dengan darah ayam cemani dan potongan rambut ibunya sendiri. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah ilmu itu cukup kuat menghadapi gadis berselendang merah dan kucing hitamnya? Nama ajian sengkeran mulai beredar seperti arwah penasaran di antara lorong-lorong terminal dan warung kecil di sekitarnya. Konon, ajian ini adalah ilmu langka dari zaman Mataram kuno, diwariskan turun-temurun hanya kepada perempuan terpilih yang sanggup menanggung beban gaib dan sumpah darah leluhur. Ajian ini tak bisa dipakai untuk menyerang, tapi siapapun yang mencoba menyentuh atau melukai pemiliknya, secara niat maupun fisik, akan terperangkap dalam ruang tak kasat mata, seolah ditelan oleh bumi. Sancho dan 3 preman Tirto adalah korban nyata yang menjadi saksi bisu keampuhan ilmu tersebut. Namun yang membuat Tirto gundul makin terusik bukan hanya soal lenyapnya anak buah, melainkan kenyataan bahwa ia mulai kehilangan kendali atas wilayah yang dulu ia kuasai penuh. Para sopir kini lebih memilih mangkal di dekat warung Sekar. Preman-preman lain dari luar kota yang dulu gentar pada Tirto mulai mencoba masuk karena mencium kelemahan. Tapi tak satu pun dari mereka berani menyentuh Sekar. Aura gadis itu terlalu asing, terlalu dingin, terlalu menenangkan namun menyiksa bagi hati yang kotor. Tirto,
yang selama ini mengandalkan keberanian dan ilmu hitam dari ritual sesat di Gunung Merapi bertahun lalu, mulai mencari cara untuk membongkar asal-usul Sekar. Ia pergi malam hari ke sebuah rumah tua di Desa Kalikuning, tempat seorang dukun tua bernama Mbah Klawing tinggal. Dukun itu pernah menjadi penasihat spiritual Ayah Tirto, dan dikenal menyimpan kitab-kitab tua yang tidak bisa dibaca orang sembarangan. Di sanalah Tirto mengetahui sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir sesaat. Ajian Sengkeran adalah kunci penutup dari ilmu yang ia pakai selama ini. Ajianmu itu berasal dari ilmu penguasa, kata Mbah Klawing dengan suara serak dan mata berkabut. Sedang Sengkeran, itu ilmu penjaga. Jika dua ilmu ini bersinggungan, yang satunya akan melebur. Kalau kau paksa melawan, kau bukan hanya kalah, kau akan hilang. Tirto menggertakkan giginya, tapi tak berkata sepatah pun. Dalam hati, amarahnya mendidih, namun ada rasa gamang yang tak bisa ia tolak. Keesokan harinya, Tirto kembali ke terminal dengan wajah lebih muram dari biasanya. Ia duduk di bangku paling pojok dekat warung Sekar, hanya memandangi gadis itu dari kejauhan. Sekar menyeduh kopi seperti biasa, kucing hitamnya mengeong pelan. Saat mata mereka kembali bertemu, Tirto merasa seolah tubuhnya menembus ruang waktu. Ia melihat dirinya yang dulu, seorang bocah miskin di lereng Sumbing, menangis saat ibunya dijemput debt collector, bersumpah ingin jadi kuat agar tak diinjak lagi. Tapi kenapa sekarang, ia malah merasa seperti makhluk lemah yang sedang diawasi oleh mata para leluhur. Tirto tak tahu, di balik senyum tenang Sekar, tersimpan beban yang sama beratnya. Gadis itu tak ingin menjadi musuh siapapun. Ajian Sengkeran bukan ilmu untuk balas dendam, melainkan warisan untuk menjaga keseimbangan. Ia ditugaskan oleh gurunya untuk menetralkan energi gelap di tempat yang sudah terlalu lama dikuasai oleh kejahatan. Sekar tahu, satu-satunya cara untuk menutup lingkaran hitam itu adalah dengan membiarkan Tirto menyentuh batasnya sendiri, karena ajian Sengkeran hanya akan aktif bila seseorang berniat jahat padanya. Malam itu, Tirto duduk di bawah langit Wonosobo yang dipenuhi kabut. Ia membuka ikat kepala merah darah yang biasa ia kenakan saat mengamalkan ajian lamanya. Ia membakarnya pelan, tapi saat api menyentuh kain, terdengar bisikan dari kegelapan, suara lembut seperti ibu-ibu menembang Jawa. Ilmumu tak akan mati dengan api, hanya bisa hilang oleh pengakuan. Tirto menoleh, dan di kejauhan, di bawah lampu remang terminal, Sekar berdiri, menatapnya dengan sorot mata yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Tirto gundul menangis, bukan karena takut, tapi karena sadar, ia sedang menghadapi ujung dari ilmu yang selama ini ia banggakan. Sejak malam Tirto membakar ikat kepalanya, kegelisahan seperti menggerogoti jiwanya perlahan. Ia tak lagi muncul dengan suara keras atau gertakan khasnya. Tubuhnya masih tegap, tapi langkahnya berat, seperti ada beban tak kasat mata menggantung di pundak. Terminal Mendolo menjadi saksi perubahan besar. Preman yang dulu ditakuti kini lebih sering duduk sendiri, menatap warung kopi yang tak pernah sepi itu. Tatapan Tirto bukan lagi penuh angkara, tapi bercampur bingung, takut, dan entah, mungkin penyesalan. Sekar tetap seperti biasa, tenang, teduh, tak banyak bicara, namun satu tatapannya bisa membuat siapapun merasa seolah sedang ditelanjangi oleh kebenaran. Suatu pagi, saat kabut belum sepenuhnya mengangkat tirai langit, Tirto berdiri di depan warung Sekar. Tidak menggertak, tidak menantang. Ia hanya diam. Sekar menoleh, dan saat mata mereka kembali bertemu, ada sesuatu yang retak di dada Tirto. Seperti batu besar yang akhirnya mulai mengelupas, membuka luka lama yang selama ini ia pendam. Aku tidak ingin jadi musuhmu, ucap Sekar lirih namun tegas. Tapi aku juga tidak akan membiarkan tempat ini terus dihantui oleh dendam masa lalu. Tirto tertegun. Kata-kata itu seperti palu yang menghantam batok keras di kepalanya. Ia ingin menjawab, namun tak sanggup. Suaranya seolah ditahan oleh bisikan-bisikan gaib dari masa lalunya sendiri. Dalam diam,
Ia sadar, selama ini bukan Sekar yang ia lawan, tapi dirinya sendiri. Di malam yang sama, Tirto berjalan menyusuri lorong sempit dekat musola terminal. Tempat itu dulu ia jadikan markas kecil untuk menyimpan uang dan barang rampasan. Tapi kini, yang tersisa hanya debu dan bayang-bayang. Di tempat itulah, ia duduk bersila. Tak memanggil jin, tak membaca mantra, hanya menunduk, memejamkan mata, dan dalam bisikan paling lirih, ia berkata, "Aku lelah jadi binatang. Kalau kau dengar, siapapun yang menjaga tempat ini, lepaskan aku." Dan malam itu, kucing hitam Sekar muncul di depan pintu, hanya menatap sejenak, lalu pergi begitu saja, tenang, seolah pesan Tirto sudah sampai ke yang berhak. Esok paginya, Sekar menemukan bunga kenanga dan sirih yang dirangkai kasar di atas meja warungnya, bersama secarik kertas lusuh bertuliskan, "Maaf, aku pernah jadi penjaga yang salah. Kalau waktuku tiba, biarlah aku yang menanggungnya." Sekar membaca tulisan itu tanpa ekspresi, namun matanya sedikit berkaca. Ia tahu, Tirto sedang menuju titik balik, dan sebagai pewaris Sengkeran, tugasnya bukan menghukum, melainkan mengembalikan keseimbangan. Namun tak semua makhluk gelap senang melihat perubahan. Malam berikutnya, Tirto bermimpi buruk. Ia dikejar sosok hitam tinggi besar tanpa wajah, suara rintihan mengiringi langkahnya. Sosok itu adalah perwujudan dari ilmu hitamnya sendiri, ilmu yang telah ia beri makan selama bertahun-tahun dengan darah, kemarahan, dan kesombongan. Ilmu itu kini menagih, karena ajian penguasa tak akan pergi tanpa perlawanan. Tirto terbangun dengan dada sesak dan mata merah membara. Ia tahu, pertarungan besar belum usai, hanya berganti wujud. Sekar, yang juga merasakan getarannya, mulai mempersiapkan diri. Ia mengambil kain merah dari dalam peti tua di belakang warung. Kain itu adalah simbol pelindung, pemberian sang guru yang dulu pernah berkata, Sengkeran tak hanya mengurung yang jahat, tapi juga bisa membuka jalan bagi yang ingin kembali menjadi manusia. Dan saat kain itu ia kenakan, langit di atas Wonosobo mendung, seolah bumi pun tahu, dua kutub kekuatan akan segera saling menguji jiwa, bukan hanya raga. Malam itu, terminal Mendolo tenggelam dalam keheningan yang tak biasa. Lampu-lampu jalan berkedip seperti kehilangan nyawanya satu persatu. Bau kemenyan samar menyelinap entah dari mana, membuat udara terasa lebih berat. Tirto berjalan perlahan di lorong bekas lapaknya dulu, tempat ia dulu menumpuk dosa dan menanam dendam. Tapi malam ini, tempat itu bukan sekadar lorong, ia telah menjadi gerbang antara dunia nyata dan dunia yang pernah ia bangun dengan ilmu gelap. Tiba-tiba, bayangan hitam menjulur dari balik dinding tembok retak. Sosok itu tinggi, tak memiliki wajah, namun membawa aura yang sangat akrab bagi Tirto. "Kau yang memanggilku, dan kini kau hendak membuangku." Suara itu menggema langsung dari dalam dada Tirto. Itulah penjelmaan dari ajian, penguasa yang dulu ia rajah di tubuhnya dengan darah ayam cemani. Ilmu itu telah menjadi makhluk sendiri, dan kini tak mau pergi dengan mudah. "Kau lemah, Tirto. Kau pengkhianat," desis suara itu. Lalu bayangan itu menyergapnya. Tirto terhempas, tubuhnya membentur dinding, darah merembes dari pelipis. Tapi sebelum tubuhnya sepenuhnya ditelan kegelapan, sebuah cahaya merah muncul dari kejauhan. Kain selendang Sekar. Ia datang, berjalan tenang sambil menggenggam kendi kecil dari tanah liat yang mengeluarkan aroma bunga kenanga dan daun sirih. Kucing hitam mengikuti di belakangnya. Mata Sekar memancarkan ketegasan yang membuat udara terminal bergetar. "Kau tak bisa mengambilnya begitu saja. Ia telah memilih jalan pulang," ucap Sekar pada bayangan itu. Bayangan hitam itu menggeram. "Kau wanita Sengkeran, kau hanya perisai. Tapi aku adalah darah, aku adalah janji." Sekar tidak gentar. Ia membuka kendi dan menaburkan air dari dalamnya ke lantai terminal. Percikan itu menimbulkan asap putih yang menyiksa telinga dan menggetarkan besi-besi tiang terminal. Jeritan gaib menggema. Ilmu itu meronta, tapi tak bisa mendekati Sekar. Tirto hanya bisa menyaksikan,
tubuhnya lemas, jiwanya setengah tergantung di antara dua kekuatan. Dalam sisa kesadarannya, Tirto berteriak, "Aku tak mau lagi hidup dalam kegelapan. Aku yang memulai, aku yang akan mengakhiri." Dengan sisa tenaga, ia bangkit dan berjalan ke tengah lingkaran asap, langsung menghadap makhluk hitam itu. Sekar menghentikan langkahnya. Ia tahu, ini adalah ujian terakhir bagi Tirto. Kemenangan tak bisa diberikan, harus diambil sendiri oleh jiwa yang benar-benar siap meninggalkan kegelapan. Bayangan itu merasuk ke tubuh Tirto, menjerit, memaksanya untuk kembali. Tapi Tirto menahan, menunduk, dan mulai melafalkan doa yang diajarkan ibunya dulu saat kecil, doa yang pernah ia ejek sebagai doa orang lemah. Tapi kali ini, doa itu terasa lebih kuat dari ilmu manapun yang pernah ia kuasai. Perlahan, tubuh Tirto bergetar, dan bayangan itu mulai mengepul dari tubuhnya, memudar menjadi debu, lalu menghilang bersama angin dingin Wonosobo yang turun dari gunung. Sekar mendekat, menatap Tirto yang kini berlutut, tubuhnya lemah tapi matanya jernih. "Kau telah membuka pintu pulang," kata Sekar pelan. Tirto menatapnya dengan mata sembab. "Tapi apa aku masih pantas?" Sekar menggeleng pelan, lalu berkata, "Yang tak pantas adalah yang tak pernah mencoba berubah." Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, langit di atas terminal Mendolo terlihat jernih. Tak ada kabut, tak ada bisikan, hanya bintang-bintang yang bersinar terang, seolah menyambut satu jiwa yang akhirnya kembali menjadi manusia. Pagi setelah malam penuh gejolak itu, Tirto duduk di bangku panjang terminal yang mulai berdebu, sendirian. Matanya menatap kosong ke arah deretan bus yang datang dan pergi, seolah ia sedang belajar mengenal dunia kembali dari awal. Tak ada lagi suara dalam kepalanya. Tak ada bisikan ajian. Tapi justru itulah yang paling menakutkan. Ketenangan yang datang setelah badai terasa asing bagi jiwa yang terbiasa hidup dalam kekacauan. Ia merasa telanjang, rapuh, dan sepi. Para sopir dan kernet mulai memperhatikannya. Mereka tak lagi takut, tapi juga belum berani menyapa. Nama Tirto masih terlalu erat dengan kekerasan. Bahkan preman-preman kecil yang dulu hormat padanya kini menjauh, seolah ia telah kehilangan aura. Tapi Tirto tak marah. Ia mengerti, ia sedang menjalani proses penebusan, dan ia tahu bahwa ampunan tak datang dalam sehari. Ia harus berdamai dengan masa lalu, sekeras apapun itu. Sementara itu, Sekar tetap membuka warung seperti biasa, namun matanya sesekali melirik ke arah Tirto. Ia tahu, proses Tirto belum selesai. Bahaya mungkin telah berlalu, tapi bayangan kelam akan terus menguji ketulusan perubahan. Sore itu, Sekar menyuguhkan secangkir kopi ke bangku Tirto. Tirto menolak dengan sopan, tapi Sekar berkata, "Minumlah. Kau perlu menghangatkan hatimu, bukan hanya tubuhmu." Kalimat itu terdengar biasa, namun menusuk tepat di rongga hati Tirto yang mulai mengering. Tirto mengambil cangkir itu dengan tangan gemetar. Aroma kopi buatan Sekar berbeda. Ada ketenangan di dalamnya, seperti pelukan dari ibu yang lama hilang. "Aku pikir aku akan merasa lega setelah semua selesai," ujar Tirto pelan. "Tapi justru sekarang, aku merasa hampa." Sekar menatapnya dalam, lalu menjawab, "Karena kau terbiasa hidup dengan kemarahan. Saat ia pergi, kau seperti kehilangan teman." Tirto tersenyum pahit. Ia tak menyangka, musuhnya kini menjadi cermin yang paling jujur. Beberapa malam kemudian, Tirto bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya berjalan di ladang sunyi, lalu bertemu seorang wanita tua berjilbab lusuh, wajahnya samar, tapi Tirto tahu, itu ibunya. Wanita itu tersenyum dan berkata, "Kau sudah kembali, Le. Tapi jalan pulangmu masih panjang. Jangan berhenti." Ketika Tirto terbangun, air mata mengalir di pipinya. Ia tak menangis karena takut, tapi karena rindu. Keesokan harinya, Tirto mulai membantu membersihkan terminal. Ia mengangkat karung, mengepel lantai, dan mengusir pengamen mabuk tanpa kekerasan. Banyak yang menganggapnya gila, tapi Tirto tak peduli.
Setiap tetesan keringatnya kini adalah penghapus dosa-dosa lama. Ia ingin menjadi manusia biasa, bukan raja, bukan penguasa, cukup sebagai seseorang yang tak menyakiti orang lain lagi. Di kejauhan, Sekar memandangi perubahan itu dengan hati yang bergetar. Ia tahu perjuangan batin jauh lebih berat dari pertarungan fisik. Tapi Sekar juga tahu, Tirto telah membuka gerbang yang tak banyak orang berani lewati, menjadi baik setelah lama hidup dalam kejahatan. Ia tersenyum tipis, dan dalam hati berkata, baru kali ini aku melihat seorang preman, benar-benar bertarung melawan dirinya sendiri dan menang. Dan sore itu, saat langit Wonosobo memerah keemasan, 2 cangkir kopi tersaji di meja warung Sekar. Satu untuk dirinya, satu lagi untuk seorang lelaki botak yang dulu ditakuti, kini sedang belajar menjadi sahabat bagi dirinya sendiri. Ketenangan yang mulai tumbuh di terminal Mendolo rupanya tidak disukai semua pihak. Di wilayah selatan Wonosobo, tepatnya di perbatasan Sapuran, terdapat satu nama yang sejak dulu dikenal sebagai saudara gelap Tirto, Rengga Cebong, mantan dukun preman yang kini menjadi penguasa pasar gelap dan pengedar ajian hitam. Rengga mendapat kabar dari kaki tangannya bahwa Tirto telah meninggalkan ilmu dan hidup damai bersama seorang wanita penjaga sengkeran. Mendengar itu, Rengga mengamuk. Tirto itu tumbuh dari darah dan janji. Tak bisa semudah itu dia pergi. Di sebuah gubuk tua yang dikelilingi pohon randu, Rengga membakar minyak jaran goyang dan membaca rapalan kuno dari kitab yang disegel dengan rambut manusia. Ia menyebut nama Tirto berulang-ulang, lalu melemparkan boneka jelangkung ke bara api. Kalau dia menolak kekuatan, biar aku yang mengingatkan siapa dia sebenarnya, gumamnya dingin. Malam itu, hembusan angin membawa aroma gosong dan suara-suara gaib yang hanya bisa didengar oleh mereka yang peka terhadap getaran dunia bawah. Sementara itu, Tirto yang sedang membantu membersihkan drainase terminal tiba-tiba merasa dadanya sesak. Matanya berkunang-kunang, dan telinganya berdenging. Sekar yang sedang menyeduh kopi segera mendekat. "Apa kau merasakannya juga?" tanya Sekar dengan tatapan serius. Tirto mengangguk. "Ada yang menarikku ke masa lalu, dan rasanya sangat kuat." Sekar menunduk. Ia tahu ini bukan serangan sembarangan. Ini ajian panggil arwah dendam, salah satu ilmu pengikat jiwa yang hanya bisa diputus oleh darah atau keyakinan sejati. Malamnya, Tirto bermimpi buruk. Ia melihat dirinya muda, brutal, memukuli orang sampai sekarat, lalu tertawa bersama Rengga. Tapi di tengah mimpi itu, sosok Rengga berubah menjadi bayangan hitam bertanduk, menatapnya dan berkata, "Kalau kau lari, maka darahmu akan kuambil sebagai ganti." Tirto terbangun dengan keringat dingin. Tapi kali ini, ia tidak lari. Ia bersimpuh, berdoa, dan pergi ke warung Sekar untuk meminta bantuan. Sekar menatapnya dengan mata teduh, lalu mengambil sebuah keris kecil yang dibungkus kain hitam. "Ini bukan senjata untuk menyerang, tapi untuk memutus ikatan batin. Tapi kau harus tahu, saat kau melepaskan ikatanmu dengan Rengga, dia akan kehilangan sebagian kekuatannya. Dan dia pasti akan datang sendiri." Tirto menggenggam keris itu, dan untuk pertama kalinya ia berkata dengan tegas, "Biarlah dia datang. Aku tak takut lagi menjadi lemah. Aku hanya takut kembali jadi binatang." Esoknya, di pasar Sapuran, seekor ular besar tiba-tiba muncul dari gat dan menggigit leher salah satu kaki tangan Rengga. Tubuhnya kejang, lalu mulutnya berbuih sambil berteriak, "Tirto! Tirto mengkhianatimu!" Rengga tersentak, matanya membelalak merah, lalu ia tertawa, tawa panjang yang menggema hingga hutan kecil di belakang rumahnya. "Bagus. Kalau dia ingin jadi suci, maka biar aku jadi neraka yang akan membakarnya." Hari-hari di terminal Mendolo kembali penuh kecemasan. Sekar mulai memasang rajah sengkeran di beberapa titik, di bawah meja warung, di tiang utama terminal, dan bahkan di pintu toilet yang sering jadi tempat makhluk halus bersarang. "Kita tak sedang melawan manusia," katanya. Tirto membantu dalam diam, meresapi setiap mantra yang diucapkan Sekar. Kini mereka bukan lagi musuh.
Mereka adalah dua kutub yang memilih berdiri di sisi yang sama demi menjaga satu tempat kecil dari gelap yang datang dari luar. Dan di malam keempat sejak pengikatan itu dilakukan, langit Wonosobo kembali gelap gulita tanpa bintang. Hujan tidak turun, tapi tanah basah. Angin dingin menyelinap ke sela-sela bangunan terminal. Seekor burung hantu hinggap di tiang lampu, dan di kejauhan, sebuah siluet mendekat dari arah selatan, berjalan pelan, membawa tongkat penuh beling. Rengga telah datang, dan kedamaian yang diperjuangkan Tirto, kini diuji oleh dendam yang belum padam. Langkah kaki Rengga terdengar berat namun penuh kepastian saat ia memasuki kawasan terminal Mendolo. Tiap jejaknya seakan menggurat tanah dengan panas dendam. Bajunya hitam lusuh, kepalanya tertutup kain hitam berbau dupa, dan tongkat berisi beling yang selalu dibawanya sejak zaman mereka masih satu perguruan, kini berlumur darah ayam hitam. Para sopir dan pedagang kaki lima yang melihat langsung bubar, mundur ke sudut-sudut gelap. Suasana terminal terasa seperti malam menjelang kuburan. Hening dan menyesakkan. Tirto berdiri di depan warung Sekar. Napasnya berat, tapi sorot matanya tak goyah. Ia menatap sahabat lamanya yang kini telah menjadi simbol kekuatan kelam. "Aku bukan Tirto yang dulu, Rengga," ucapnya tenang. Tapi Rengga hanya tertawa sinis. "Kau bisa buang rajahmu, kau bisa buang ajianmu. Tapi kau tak bisa buang luka yang pernah kau tanam. Darah yang tumpah tak bisa dicuci hanya dengan air sengkeran gadis warung ini." Sekar muncul dari balik tirai warung, membawa kendi tanah liat dan senandung kecil dari ilmu sengkeran. Tapi Rengga mengangkat tangannya. "Jangan ikut campur, wanita. Ini urusan antara aku dan sahabatku yang lupa diri." Tirto mengangkat tangannya, meminta Sekar mundur. "Aku yang harus menyelesaikan ini. Bukan dengan ilmu, tapi dengan hati." Sekar menunduk, lalu mundur perlahan, tahu bahwa pertarungan kali ini bukan tentang siapa yang lebih sakti, tapi siapa yang lebih kuat menahan amarah. Tanpa aba-aba, Rengga menyerang. Tongkat berbeling. Itu menghantam bahu kiri Tirto. Darah mengucur. Tapi Tirto tak membalas. Ia hanya mundur, menahan rasa sakit, dan berkata, "Aku terima semua pukulanmu, Rengga. Kalau itu bisa menghapus kemarahanmu. Tapi itu justru membakar amarah Rengga lebih dalam. Kau pikir kau bisa menebus semuanya dengan diam? Dulu kita bersumpah jadi raja di tanah Wonosobo. Lalu kau tinggalkan aku. Kau pengkhianat," teriaknya sambil menghantam dada Tirto hingga terjerembab. Tirto terbatuk, darah menetes dari mulutnya. Tapi ia tetap berdiri. "Dulu kita memang bersumpah, tapi bukan untuk menanam ketakutan, Rengga. Kita ingin dihormati, bukan ditakuti." Kata-kata itu menembus lapisan kemarahan Rengga, tapi egonya masih terlalu kuat. Ia kembali mengayun tongkat, tapi kali ini Tirto menangkapnya. Bukan dengan ilmu, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan tangan penuh luka yang gemetar namun teguh. "Sudah cukup, Rengga. Aku memilih jalan pulang. Dan aku tak akan mundur lagi." Rengga menatapnya. Matanya berair tanpa sadar. "Kenapa kau bisa setegar ini, padahal kau lebih kejam dari aku dulu?" Tirto menjawab pelan, "Karena aku berhenti menebus dosaku dengan kekerasan. Aku menebusnya dengan mengampuni diriku sendiri." Dan tiba-tiba tongkat Rengga jatuh. Lututnya gemetar. Air matanya mengalir deras, bukan karena kalah, tapi karena semua beban itu akhirnya pecah. Dua lelaki yang pernah hidup dalam lumpur dosa kini berdiri di ujung dua jalan yang berbeda, namun untuk pertama kalinya, mereka saling mengerti. Sekar mendekat dengan kendi yang masih hangat di tangan. Ia meneteskan airnya ke dada Tirto, dan luka itu berhenti berdarah. Rengga hanya bisa menunduk. Ia tak lagi punya ajian untuk menyerang, tak punya alasan untuk membenci. Malam itu, terminal tak jadi medan perang, melainkan tempat suci bagi dua hati yang akhirnya membuka ruang untuk berdamai. Dan dari kejauhan, langit Wonosobo akhirnya memperlihatkan satu bintang yang bersinar paling terang di antara gelap. Kedamaian semu setelah pertarungan Tirto dan Rengga tak bertahan lama. Hanya 2 malam setelah kejadian itu,
Sekar mulai merasa gelisah. Suara-suara dari balik tirai gaib sering memanggil namanya dalam mimpi. Roh penjaga sengkeran memberinya peringatan bahwa pengalihan kekuatan Rengga, yang kini kosong dan tak bertuan, telah memancing perhatian dari sesuatu yang lebih jahat, makhluk pemangsa ajian dari alam bawah, yang disebut Nyai Wisalodra. Makhluk ini dulu terikat oleh segel ajian Braja Musti dan Sengkeran, namun kini celahnya terbuka. Sekar tahu, apabila Nyai Wisalodra benar-benar muncul, bukan hanya Tirto yang dalam bahaya. Terminal, Wonosobo, bahkan dirinya pun akan menjadi korban. Di malam sunyi, Sekar menemui Tirto di depan musola kecil terminal. "Kau sudah membuktikan bahwa kau bisa berubah," ucap Sekar lirih. "Tapi sekarang, giliran aku yang harus menyelesaikan hutang darah warisan ajian Sengkeran." Tirto menatapnya tajam. "Maksudmu?" Sekar hanya tersenyum, tapi matanya menyimpan ketegasan. "Aku akan mengunci pintu antara dunia ini dan dunia bawah. Tapi segel itu butuh tumbal." Tirto langsung berdiri. "Kalau perlu tumbal, biar aku. Aku punya lebih banyak dosa dari siapapun," teriaknya, gemetar. Tapi Sekar memegang tangannya. "Kau masih punya jalan. Kau harus hidup, Tirto. Dunia butuh melihat bahwa seorang preman bisa menjadi manusia kembali. Tapi aku sudah lahir sebagai penjaga. Dan aku siap mati sebagai penjaga." Kata-kata itu menghantam Tirto lebih keras dari pukulan Rengga dulu. Ia tak pernah merasa selemah ini. Malam ritual pun tiba. Sekar mengenakan selendang putih warisan gurunya. Di halaman belakang terminal, tempat ajian Sengkeran ditanam, Sekar mulai mengucap mantra. Tirto, Rengga, dan beberapa warga yang sudah tak ragu lagi dengan perubahan Tirto, berdiri mengelilingi lingkaran. Tanah yang perlahan bergetar. Dari tanah itu, asap hitam muncul perlahan, membentuk sosok wanita setengah ular dengan mata menyala merah darah. "Serahkan kekuatanku kembali, atau kalian semua akan kuhisap hingga tulangnya tinggal debu," bisik Nyai Wisalodra. Sekar berdiri tegak. Ia mengangkat kendi terakhir miliknya, lalu memecahkannya di tanah. Air dari dalamnya membentuk pola rajah kuno yang bercahaya. Tapi Nyai Wisalodra tak mundur. Makhluk itu menghantam perisai mantra Sekar hingga tubuh Sekar terpental dan berdarah. Tirto bergerak maju, ingin membantu, tapi Sekar menatapnya dengan tatapan terakhir yang membuat Tirto berhenti. Tatapan yang berkata, "Jangan ganggu takdirmu." Dengan sisa tenaganya, Sekar memeluk tanah. Ia membaca mantra terakhir, dan tubuhnya perlahan menyatu dengan lingkaran ajian. Cahaya menyilaukan keluar dari bumi, membakar sosok Nyai Wisalodra hingga menghilang dalam jeritan panjang menusuk langit. Dan ketika cahaya itu meredup, tubuh Sekar tak lagi ada. Yang tersisa hanyalah selendang putih yang perlahan melayang turun, mendarat di tangan Tirto yang kini terduduk lemas, menangis tanpa suara. Terminal sunyi. Angin berhembus perlahan. Semua yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa diam, menunduk. Tak ada teriakan, tak ada sorak kemenangan. Hanya kehilangan yang menggantung di udara. Tirto mencium selendang putih itu, lalu menatap langit. "Kalau dunia ini masih punya keajaiban, maka wanita itulah keajaiban terakhir yang kumiliki," bisiknya. Dan sejak hari itu, Tirto bersumpah, seluruh hidupnya akan ia persembahkan untuk menjaga apa yang dulu Sekar perjuangkan, meski tanpa ajian, tanpa kekuatan, hanya dengan cinta dan kenangan. Hari-hari setelah kepergian Sekar menjadi sunyi. Tirto tak lagi berjalan dengan dada membusung dan langkah penuh gertakan. Ia kini berjalan pelan, menyapu halaman terminal, menyapa sopir dan penumpang dengan senyum lembut yang menyimpan kesedihan mendalam. Di salah satu sudut terminal, ia membangun sebuah taman kecil, hanya terdiri dari batu-batu bulat dan satu selendang putih yang digantung di atas bambu. Tak ada tulisan, tak ada papan nama. Hanya mereka yang tahu, akan paham, itulah tempat Sekar bersemayam. Rengga, yang dulu penuh amarah, kini menjadi sahabat Tirto yang setia. Ia membantu Tirto membenahi terminal, memperbaiki bangku, mengecat ulang dinding yang penuh coretan masa lalu.
Aku masih tak percaya dia mengorbankan segalanya untuk kita, ucap Rengga suatu sore. Tirto hanya tersenyum. Dia tak mati, Rengga. Dia cuma berpindah tempat, dari tanah ke langit, dari tubuh ke doa. Dan sejak itu, mereka berdua sering duduk di depan taman kecil itu, menyiram bunga, atau hanya diam menatap langit sore. Nama Tirto pelan-pelan berubah di kalangan warga. Bukan lagi Tirto Gundul preman terminal, melainkan Pak Tirto penjaga terminal. Anak-anak kecil yang dulu takut kini berlari ke arahnya sambil tertawa. Para ibu menitipkan barang dagangan padanya tanpa ragu. Bahkan para sopir yang dulu merasa tak aman kini saling jaga satu sama lain. Terminal Mendolo berubah bukan karena bangunannya, tapi karena semangat yang kini menjaga tempat itu. Suatu malam, Tirto bermimpi. Ia duduk di warung lama Sekar. Meja dan kursi kembali utuh, dan Sekar menyeduhkan kopi hitam seperti dulu. Kau sudah menepati janjimu, ucap Sekar lembut. Tirto hanya menunduk, tapi aku masih sering merasa bersalah. Sekar tersenyum, matanya bersinar lembut. Penyesalan adalah bagian dari penebusan. Tapi kau harus hidup, Tirto. Jangan berhenti di tengah jalan. Saat Tirto ingin menjawab, mimpi itu menghilang, dan ia terbangun dengan air mata di pipinya. Pada hari ke-100 kepergian Sekar, warga terminal mengadakan tahlilan sederhana. Tak ada tenda megah, hanya tikar dan doa yang lirih. Tirto duduk paling depan, memimpin doa dengan suara bergetar. Saat ia mengangkat tangannya, seekor burung kecil tiba-tiba hinggap di bambu tempat selendang Sekar tergantung. Semua terdiam. Tirto menatap burung itu lama, dan dalam hatinya, ia tahu, Sekar tak pernah benar-benar pergi. Hari berganti, bulan bergulir. Tirto semakin menua, tapi semangatnya tak padam. Ia menjadi tempat bertanya, tempat mengadu, dan tempat berharap bagi banyak orang yang datang dan pergi di terminal Mendolo. Ia tak lagi punya ajian, tapi setiap langkahnya membawa wibawa. Tak lagi ada kekuatan magis dalam tubuhnya, tapi semua orang merasa aman saat ia ada. Karena penjaga sejati bukan yang punya kekuatan besar, tapi yang punya cinta yang tak pernah padam. Dan di suatu senja yang syahdu, ketika langit Wonosobo berwarna jingga keemasan, Tirto duduk di taman kecil itu, selendang Sekar masih melambai lembut diterpa angin. Ia menatap langit, tersenyum kecil, lalu berbisik pelan, "Terima kasih, kau telah menyelamatkanku." Burung kecil itu kembali datang, hinggap di bahunya. Dan untuk pertama kalinya, hati Tirto tak lagi berat. Ia tahu, cinta yang sejati tak pernah benar-benar mati. Ia hanya berubah bentuk, menjadi cahaya yang menjaga dari langit.